Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ada satu informasi penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan informasi pengangkatan dan penghapusan honorer di tahun 2023 tahun ini, yang mana informasi ini merupakan informasi penting dan informasi yang sangat menggembirakan dari Menteri Pan-RB terkait dengan upaya pemerintah untuk menuntaskan honorer di tahun 2023 tahun ini. Nah, di sini disampaikan bahwa tenaga honorer dapat kejutan dari Menpan RB. Pastikan Anda dalam daftar diangkat P3K pada waktu berikut. Nah, ini informasi yang Bapak ya. Di sini disampaikan tenaga honorer dapat kejutan dari Menteri Pan RB. Semoga kejutannya adalah kejutan positif yang sifatnya berpihak kepada nasib honorer. Untuk seterusnya Bapak Ibu, simak informasi ini sampai selesai. Dan jangan lupa, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Perhatian bagi tenaga honorer yang ingin menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja maupun pegawai negeri sipil. Nah, tentunya ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu simak, beberapa ulasan informasi berikut ini. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu, ada satu informasi yang perlu diulas untuk diinformasikan kepada Bapak Ibu, bahwa dalam hal pengangkatan honor menjadi ASN ini, ada hal baru sebagaimana yang sedang dirancang oleh pemerintah, dan ini nantinya akan disisipkan dalam RUASN. Sebab, di sini sampaikan sebab kami akan siapkan rangkaian pembahasan mengenai salah satu solusi yang dicanangkan oleh Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB untuk para honorer, yakni status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Sebab ini adalah merupakan hal baru yang harus diketahui oleh Bapak Ibu honorer. Jadi di sini disiapkan ya kira-kira apa dan bagaimana terkait dengan hal baru tersebut. Wacana penghapusan tenaga honorer memang masih membekas di benak para honorer, apalagi mendekati bulan terjadinya nantinya. Nah, tentunya sudah banyak beredar informasi bahwa ini nantinya akan dicetuskan paling lama sesuai dengan tenggat waktu yang telah direncanakan, itu 28 November 2023 menjelang akhir tahun ini. Beruntung beberapa bulan lalu, Kepala BKN memberikan kesempatan kepada seluruh honorer untuk melakukan pendataan honor non-ASN melalui aplikasi pendataan honor non-ASN BKN pada tahun 2022 yang lalu, yang diteruskan pada bulan Maret 2023 tahun ini. Alhasil, yang terdata sudah terkumpul sebanyak 2.360.363 orang. Luar biasa Bapak Ibu ya. 2.360.363 orang tenaga honorer, dan ini nantinya yang siap untuk melanjutkan tahap-tahap ke depannya. Artinya, dengan sudah ada data dasarnya di database BKN, maka semua yang terdata ini nanti akan melanjutkan ya program dan tujuannya ke depan. Meskipun demikian, Kepala Badan Kepegawaian Negara juga sudah memberikan peringatan kepada 120 instansi yang menaungi honorer tapi belum rekap SPTJM. Ingat Bapak Ibu ya, ada 120 instansi yang diberi peringatan yang menaungi honorer tapi belum merekap surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah, kepada 120 instansi nantinya yang diberikan kesempatan oleh pemerintah melalui BKN dan Menpan RB untuk melakukan pengiriman ya melalui aplikasi elektronik SPTJM yang dimaksud.
Jadi peringatan ini diberlakukan supaya tenaga honorer bisa gerak cepat, sebab tidak akan ada perpanjangan waktu mengenai pendataan ini. Jadi, bagi honorer yang melewati batas ketentuan yang sudah ditetapkan, maka mereka siap mendapatkan konsekuensi dengan dihapus. Itu adalah peringatan sebelumnya, sebelum ada solusi. Namun nantinya setelah ada solusi, sehingga pada bulan Maret, tepatnya 15 sampai 31 Maret 2023, 3 bulan yang lalu, dan itu juga ternyata sudah diselesaikan walaupun masih tersisa 5 instansi lagi. Jadi bagi tenaga honorer yang menginginkan jabatan sebagai aparatur sipil negara maupun PNS, rupanya Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, telah menyiapkan solusi untuk honorer. Jadi solusi ini akan segera dirapatkan secara bersama-sama dan berharap bahwa honorer bisa welcome dengan akhir putusannya. Solusi Menteri Pan-RB yang dimaksud adalah penerapan status baru sebagai P3K paruh waktu atau P3K part time. Itu solusi barunya Bapak Ibu ya. Ada apa dengan ini supaya semua honorer ini bisa tercover menjadi ASN sesuai dengan program penghapusan status. Ingat Bapak Ibu, yang dihapus bukan honorer tetapi yang dihapus adalah statusnya. Dihapus status honorernya, diangkat menjadi ASN. Baik P3K full time, demikian juga dengan P3K part time. Jadi sebelum lanjut pada perbedaannya, Gus Pardi Gaus memberikan komentar terkait usulan P3K per waktu, yang mana hal ini adalah solusi dari Menpan RB ini. Ia mengatakan bahwa P3K per waktu menjadi win-win solution di tengah gemparnya honorer meminta kejelasan nasib masa depan. Ini akan menjadi win-win solution. Kalau paruh waktu tentu anggaran gajinya tidak sama dengan full time. Jadi meringankan anggaran negara. Ya benar karena memang dari sisi jam kerja saja itu sudah beda Bapak Ibu ya. P3K penuh waktu itu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan jam kerja, sementara P3K part time melaksanakan pekerjaan 50% dari jam kerja P3K full time. Jadi di satu sisi para honorer ada kepastian bekerja di pemerintahan. Ini bagian dari perubahan yang akan dilakukan di revisi Undang-Undang ASN, ungkap Gaus pada 7 Juli beberapa hari yang lalu. Jadi selain itu, perbedaan antara P3K paruh waktu dengan P3K biasanya terletak pada jam kerja dan gaji yang diberikan, tidak full time. Sebagaimana yang dituturkan oleh Gus Pardi Gaus mengenai P3K paruh waktu atau ASN per time dalam segi waktu dan gaji. Namanya paruh waktu itu kan dia tidak wajib berada di kantor seharian sama dengan PNS atau P3K full time. Maka gajinya tentu disesuaikan dengan tugas, bidang dan wewenang yang diembankan kepada yang bersangkutan. Jadi nggak mungkin lah gaji orang cuma 2 jam sama dengan orang yang kerjanya 8 jam. Kan nggak sama. Ini ucap Gus Pardi Gaus, anggota Panitia Kerja RUASN Komisi 2 DPR RI. Menteri Pan-RB pun turut memberikan daftar honorer yang masuk dalam P3K paruh waktu, diantaranya bidang pengemudi, honorer sebagai cleaning service, dan bidang guru atau bidang pendidikan. Jadi cleaning service kan harus cek lokasi pagi sampai sore, sehingga dimungkinkan salah satunya ada konsep paruh waktu. Tapi ini masih dalam proses pembahasan. Ini tutur Menpan RB Azrul Anas pada wartawan di gedung DPR RI. Jadi selain itu nanti akan diupayakan ada bidang pilihan seperti bidang kesehatan dan bidang pendidikan bagi honorer karena kategori ini dianggap cukup penting dan merupakan garda terdepan demi kemajuan bangsa ini. Jadi bagi tenaga honorer bisa menyimak usulan dari Menpan RB dalam menangani permasalahan yang selama ini dihadapi termasuk penghapusan massal. Namun Bapak Ibu jangan takut dengan penghapusan massal karena itu sudah terbantahkan dengan
instruksi Presiden kepada Menpan RB untuk mencari solusi honorer dalam arti supaya honorer bisa selamat dari penghapusan. Itulah informasi yang Bapak Ibu terkait dengan solusi Menpan RB yang mana ada P3K full time dan ada juga P3K part time atau paruh waktu. Semoga Bapak Ibu honorer bisa bernafas lega di tahun 2023 tahun ini karena memang diperhatikan oleh pemerintah dalam bentuk pengangkatan menjadi ASN. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.